Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u illa maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallah sadaqar Rasul. Alhamdulillah, kita muji syukur Allah Ta'ala yang menika alhamdulillah taksih dipun beri kesempatan oleh Allah untuk bisa sholat subuh berjamaah, kalanjutaken sedikit taklim pengaosan ayat itu Gusti Allah lan sunahipun. Mugi-mugi niat panjenengan sedaya karena Allah Ta'ala saking dalem sehingga tercatat jadi amal soleh panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurahkan pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang hormati, pipanggihan yang nomor kalih nika etapa yang terakhir finalisasi nggih dari tema yang kemarin kita sampaikan. Tapi sebelum materi kita sampaikan, monggo kita perbarui lagi syahadat kita, lajeng sayyidul istighfar nggih, sareng-sareng kangge menyemangatkan pikiran kita sedaya. Monggo dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastadatu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, kita sambung donga sareng-sareng di etapa yang terakhir niki kan sudah hari keberapa niki? 18 nggih, 18. Apal nek ngitung ya Mas. Alhamdulillah. Semangat ya masih gitu ini. Alhamdulillah pekan yang lalu. Terus ini sudah tahap-tahap ke babak terakhir ya. Maka ini kita harus beri spirit dan semangat. Jangan sampai lempoh di perjalanan itu loh. Melayu harus jadi juara malah akhir-akhirnya limpung gitu. Jangan sampai kita refresh, kita semangat kembali, kita berikan spirit dan petunjuk Allah dan Rasulnya. Oke, hormati tema kolor rumiyin setahun kita aturakan apa di temanya dulu. Halo. Alhamdulillah. Ini untuk sing nyatet itu untuk sing kepek pandang. Jadi kepek bocah-bocah ini kan kelingan. Jadi yang namanya pembelajaran itu harus berkelanjutan. Jangan sampai potong di tengah jalan. Era pembelajaran ora urut itu jenenge makin ndak loncat-loncat tanam tinggal. Alhamdulillah, Pak hormati. Sebenarnya spirit kebahagiaan itu telah ditancapkan oleh takmir di jalan-jalan itu sebenarnya ya. Bulan Ramadan, bulan pengampunan, bulan sabar, begitu masuk gang Masjid Darul Mutakin guys, hadis Quran tok isine niku. Seruan-seruan yang
dianjurkan Kanjeng Nabi. Nek purun maos gitu. Yaitu di jalan-jalan itu sudah seruan-seruan yang luar biasa. Dianjurkan Kanjeng Nabi agar menyemarakkan Ramadan, menyemangati semua warga dan jamaah. Alhamdulillah kita masih betah di taman surga ini. Mudah-mudahan yang tidak betah ya tetap mendapatkan hidayah, nggih. Jadi mudah-mudahan yang lain ada kepentingan, Pak. Memang ngaji ini berat, berdiam diri. Maka tujuan Muhammadiyah, Aisyah mengadakan kuliah subuh sebelum habis subuh naik Bali men mboten turu lah begitulah. Jadi habis subuh itu larangan Pak untuk tidur. Jadi diikhtiari maka ngaji sedelet sampai suruk gitulah. Nanti suruk padang wangsul sampun terang. Pun mboten kesandung nggih Bu. Dalane pun padang gitu loh. Jadi Kanjeng Nabi itu pulang dari Masjidil Haram Nabawi udah terang Pak, terang benderang gitu. Suruk dulu begitu. Jadi kita ngamalin dan gelap-gelap pulang. Jadi tunggu sampai terang asal tidak ada kepentingan nggih, nek ada kepentingan benten. Alhamdulillah pertahankan di kajian subuh ini seluruh masjid-masjid di cabang Wadi Wonosobo ini kita semarakkan. Kula di samping kulaan masalah kulaan informasi gitu loh. Jadi beberapa masjid itu harus saling menyemangati. Oh, Neneng Al-Falah ini ada voucher-voucher misalnya. Di sini teman-teman Pak Sana. Wadah, akhirnya berkembang ke Darul Mutakin. Beberapa masjid alhamdulillah sudah merata sehingga adik-adik kecil ini masih bertahan habis subuh ini. Walaupun 1, 2, 3 orang. Gen kula ini kantun 6 gitu. Cewek telu. Gini gari 6 padahal pertama ya 20-an itu. Ya itulah, jadi orang berlari itu naik maraton nonton sing minggir ta, Pak? Nonton sing minggir, sing kuat. Nek wong tuane ra kekeh nyemangati ya ora do mangkat nggih. Penak turu, bar sahur iki penak turu. Alhamdulillah kita tetap semangat. Maka untuk hari ini kita lanjutkan tema kita masih spirit kebahagiaan Ramadan sekaligus nanti finalisasi endingnya puasa Ramadan itu apa gitu. Baiklah yang hormati, berikut kami akan menyampaikan yang keberapa Dik? Keempat ya. Yang kemarin ketiga ya. Kemarin ketiga saya melemparkan persoalan pada adik-adik kemarin. Apa itu kebahagiaan sosial orang puasa Ramadan? Adik-adik mengatakan empati gitu ya. Jadi orang puasa itu harus empati betul. Jadi saya bisa merasakan kesukaran orang lain, orang awake dhewe itu orang puasa. Dan menurut kajian-kajian ilmu pengetahuan dan ilmiah, ternyata bahwa puasa ini dengan laparnya kita itu bisa memakan berbagai penyakit fagositosis dalam tubuh kita. Nek ndeleng video niki mair banget, Pak. Jadi poso-poso ngoten niki kan enggak diisi makanan. Yang namanya virus kanker. Pirsa Bu, kanker Bu. Tulisannya kanker ya. Kanker itu kalau enggak ada makanan mati, Pak. Keren kan? Jadi ketika enggak diberi orang tidak puasa enggak makan, ini akan dipagus oleh kita sendiri oleh sel darah putih kita. Jadi banyak jenis penyakit karena puasa itu pada klipuk-klipuk gitu, Pak. Nah, soal video ini bagus sekali itu. Berapa macam yang merusak dari lambung, usus, ketika orang nggak dikasih makanan ini, virus-virus itu udah mati gelimpangan itu. Jadi manfaat puasa itu keren banget jadi. Sangat luar biasa itu. Gusti Allah cinta kita semuanya betul itu. Rasa syukur harus kita sampaikan. Berlapar-lapar itu tidak hanya lapar, tapi nilainya terhadap tubuh kita ini sangat luar biasa. Kalau saya berbicara kedokteran ya dokter yang bicara, tapi kita mendengarkan ulasan UAS itu Pak. Abdul Somad ya, nek Wah Hidayat ya, Hidayat ya. Nah, itu disingkat-singkat itu menyampaikan hal yang sama. Baiklah, berarti untuk pagi ini kita akan menyampaikan tentang kebahagiaan Ramadan, yaitu adalah kebahagiaan moral. Ya, moral yang keempat ini. Jadi orang-orang yang puasa ini harus berbahagia. Karena moral kita dididik oleh Allah secara langsung. Wong poso kok tidak jujur, rusak boten puasane. Rusak, batal boten. Boten batal boten. Ming rusak. Wong poso kok boten jujur, wong poso kok berkata kotor. Rusak napa batal? Oh, rusak. Nganti sore entek kan poso. Nah, puasa ini mendidik moral untuk jujur, tidak berkata kotor, nggih.
mereka disiplin. Pendidikan moral ini luar biasa. Saya mau sebuah cerita nih, sepenggal film pendidikan dari India. Wah, ampun bayangin India ini film goyang-goyangnya loh Bapak Ibu, ada pendidikannya juga. Dan ternyata menurut survei, masjid di India itu ranking 3 di dunia. Ranking 1 terbanyak masjid di mana Pak? Oh Indonesia, 800.000 masjid itu. Arab Saudi kalah pandang, Arab Saudi, Mesir, Maroko. Indonesia ranking 1 terbanyak masjidnya Pak, 800.000. Lainnya hanya 200.000, 300.000 hasil survei itu. Berarti bersyukur orang Indonesia. Sak kampungnya saiki masjid lantai sidojo pinten iki? Sekawan bisa dilihat lah. Wong do pengen udan ngercih kok salat ning Darul Mutakin padahal wong Mulya Jaya ya toh nyebrang sisan. Mikir kok ya wis gawe masjid dhewe gitu. Pak Sulis almarhum mudah-mudahan husnul khotimah itu. Jadi termasuk menancapkan masjid apa jenenge? Al-Amin itu dapat dipercaya. Salah satu bentuk tinggalan itu luar biasa. Itu Pak 800.000 Indonesia itu masjidnya dan musola mestinya begitu ya. Ranking 1 di dunia. Luar biasa itu. Maka pendidikan moral lewat masjid ini dan puasa Ramadan adalah sangat baik sekali. Nah, kisahnya begini ya hormati. Ranking keduanya Pakistan, India, Pakistan terus Indonesia ranking pertama. Ada sebuah keluarga kecil, ini kebetulan mungkin single parent Pak, soalnya mau bapak, terus anaknya luru, perempuan dan laki-laki. Nah, dua anak ini awalnya penurut banget gitu, penurut banget itu. Satu perempuan, satu laki-laki. Tapi sebelum saya tanya Bapak Ibu, pendidikan karakter akhlak sakniki saya riyen nomor sakniki. Riyen nggih. Mergane nomor niku. Banyak apa? HP, jangan HP. Sakniki bocah luwih banyak dididik HP daripada didik orang tuanya. Gitu ya Pak ya, atau gurunya. Jadi merajai sekian persen lah pendidikan HP kepada anak-anak kita kalau kita nggak mengatur, ya mengatur berapa dia harus pegang. Nah, betul Pak, ini kaitannya dengan itu. Nah, si anak ini sangat penurut sekali. Kalau berangkat sekolah, dia selalu salim dengan bapaknya, karena ibunya nggak ada. Ini single parent ya, saya lihat di film itu begitu. Adiknya selalu digandeng, adiknya laki-laki, yang gede perempuan. Nah, berangkat sekolah, salim bapaknya, adiknya digandeng melaku bareng Pak. Seneng ya Pak, begitu. Nah, anak-anak ini penurut. Di akhir pendidikannya, ketika semesteran atau ujian, hasilnya bagus-bagus. Wah, yang cowok juga baik, perempuan juga baik. Saking senengnya, bapaknya ngasih hadiah, Pak. Hadiahin apa? HP. Wong ora ana ibune ora serbukan to, Pak. Bu, iki anake juara, dihadiahi apa? Ngono kan wong dhewean single parent to, bapak ini. Nek bapak wis sing penting nyenengi bocah ya, Pak. Belakangan rat dipikir mungkin begitu, mungkin ya. Saya tanya Bapak Ibu. Wong ijen didik bocah. Sukses ibu apa sukses bapak? Tenang niku, bapak ora meri? Ora lah, jelas. Banyak orang sukses itu seorang ibu sendirian dari bapak sendirian, Pak. Kasus ini bisa kita ambil pelajaran. Bapak ini langsung berikan hadiah HP, Pak. Ora ono pertimbangannya ibune ra ono ya toh. Bu, hadiah apa ya? Nek ibune ojo HP, Pak. Mungkin kan begitu ya. Nah, betul, kita dikasih HP, ternyata anak ini sibuk dengan HP-nya. Biasanya mangkat sekolah gandeng adine, orang gandeng adine Pak, mergane pegang napa? HP, adine dilepas. Adine yo tingak seling. Biasanya salim bapake lho wagi gim-giman mangkat sekolah, salim mboten. Mboten ngunyur wae. Bapakne ngelus dodong ini. Waduh, yang mengenai HP sebulan ini dampaknya ini. Anak saya dididik HP. Jadi biasanya digandeng ora digandeng. Pengliru biasanya salim bapaknya mboten salim, Pak. Bapaknya yang ngelus dodong to. Waduh, iki apa aku salah ya begitu. Betul Pak. Proses ini berlangsung terus dan akhirnya di akhir pendidikannya anak ini nilainya jeblok gitu. Nek biyen kobongan Pak Ndang. Rapotin apa? Merah. Saya kira ono rapot merah ya Pak. Rapotnya biru kabeh. Biyen ono abange siji wedi ya Pak. Waduh, matematikane abang iki kebakaran ya. Dik, saiki rapote ono abang mboten? Mboten nggih. Ijo kabeh ya. Biru kabeh ora medeni to. Nek biyen ada warning nek merah itu. Walah, abange telu
nek papa terang munggah ya. Kurang dari ini enggak naik. Saiki rono warning-warningan wis kono-kono ae wis. Jadi dulu pendidikan itu keren Pak, emang serba ya diatur lah ya bagaimana anak itu manut tapi juga kreatif, tidak manut banget. Nah singkat cerita biar hormati, akhirnya begitu nilai jeblok, kisahnya ya, nah, terus lama kelamaan yang sadar bapaknya apa anaknya? Anaknya Pak, keren Pak. Pak ini persoalan saya dilempar bapaknya. Saya sekolah jatuh, akhlak saya jeblok, nggak pernah saling bapak gara-gara ini. Balik ke bapaknya Pak. Nah, ini anak yang sadar Pak. Jadi dia merasa ini salah, padahal orang tuanya yang salah. Wah inilah sebuah kisah sepenggal pendidikan moral Bapak Ibu. Jadi moral itu memang atau akhlak ya kalau dalam kita itu harus dilatih betul. Bagaimana anak dari rumah pamit salim, masuk rumah assalamualaikum, ini dilatih. Jadi bagaimana mereka berakhlak yang baik sesuai tuntunan Rasul. Maka orang-orang yang puasa ini adalah dilatih agar berbahagia dengan moralnya. Jadi wong niku nek jujur, disiplin ini harus bahagia, Pak. Nek wong ora jujur niku plintutan mboten. Wah, mestilah nyimpang lah. Wong ora jujur itu mesti arep ning ngarepe menungso tenang, ning ngarepe Gusti Allah mesti mikir, iki ngapusi Gusti Allah itu. Mesti berpikir, Pak. Dia akan tergerus hatinya ini, jiwanya semakin rapuh. Maka puasa Ramadan mendidik mereka untuk jujur. Ini kebahagiaan moral yang hormati. Berikutnya, setelah kebahagiaan moral adalah kebahagiaan emosional. Ya. Emosional. Orang puasa dilatih agar sukses menjadi wal kadhiminal itu. Tadi saya membaca surat Ali Imran 133 di sana itu sekumpulan indikator tiang ingkang lulus puasanipun, yaitu pribadi takwa niku wau. Dados orang yang bertakwa itu harus diindikatori dengan wal kadhiminal itu, mampu menahan amarahnya. Nggih. Indikatore napa nek orang bisa mampu nahan amarah? Kode. Indikatore apa nek wong iso mampu nahan nesu? Napa? Ya jelas toh, awazal. Ono neng kono kae neng plakat-plakat sing tempelnya Mas Danang iki. Ono wisan. Neng pager-pager sampean. Puasa mengajari kita bersabar. Lho kuwi malah iso kae sebelah sampean. Indikator wal kadhiminal ghaidha itu bersabar, Pak. As-sabirina. Orang bersabar ini termasuk 5 golongan ahli jannah. Dalam surat Ali Imran 17 itu. As-sabirina was-sadiqina wal munfikina wal qanitina wal mustaghfirina bil ashar. Ali Imran 17 itu 5 golongan ahli jannah, Pak. 1 orang yang bersabar, 2 orang yang jujur. Ini kan puasa kabeh itu gitu. Jujur. 3 orang yang suka infak, sedekah. 4 wong sing taat. Masya Allah. Yang 5 orang yang istighfar di waktu sahur wal mustaghfirina bil ashar. Nanti saged dibuka Ali Imran 17 niku. Jadi seluruh rangkaian Al-Qur'an ini digabung-gabungi gathuk kabeh niku, Pak. Gathuk. Endingnya itu takwa dan surga gitu untuk orang-orang yang iman ini. Gitu. Jadi wal kadhiminal ghaidha itu adalah tiang yang sangat menahan amarahnya. Jadi dengan puasa Ramadan menjadi orang bersabar. Bagaimana tidak sabar? Makan barang yang halal boleh tapi tidak ia laksanakan karena ada aturan dari Allah. Bersabar ini belum masanya berbuka. Oh enggak sabar ya batal lah itu sama siang-siang bali sekolah malah jajan ya. Ojo ngasih nggih. Harus tertib itu ya. Itu wal kadhiminal ghaidha. Bagaimana menahan amarahnya? Kemudian yang berikutnya ya hormati. Yang terakhir berarti ini ya, kebahagiaan yang berpuasa ini adalah bahagia secara spiritual. Nah, orang puasa itu harus spiritualnya bahagia, nah, begitu. Nah, kebahagiaan spiritual religinya atau keagamaannya. Indikatornya apa? Orang yang puasa itu kalau bahagia spiritualnya adalah dibuktikan dengan ketaatan. Ngaten nggih.
Jadi nek wong taat jalanke perintah Gusti Allah harus bahagia. Contohnya napa? Taat napa? Ibadah napa? Salat misalnya, wa aqimus shalah, kita taat mendirikan salat. Wa atuz zakat, kita tunaikan zakat. Orang bahagia harus taat seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Taat apa? Puasa. Harus bahagia. Jadi orang yang bahagia secara spiritual itu dimana dia adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa atiullah wa atiur Rasul. Tapi tidaknya itu harus naik grade-nya dari taat dari tekun, istiqomah. Taat toh orang dengan istiqomah merotoli nanti. Ya, orang yang istiqomah ini tanazzalul malaikatu ala takhafu wala tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang istiqomah itu akan dijamin oleh Allah sampai malaikat mendoakan aja wedi aja lemah, beri kabar gembira dengan surga karena perbuatan mereka. Itu deh. Jadi orang secara spiritual, orang puasa itu naik ke spiritualnya itu dari taat menjadi tekun. Grade tertinggi nopo orang spiritual yang naik bahagia ini? Tertinggi adalah khusyuk. Nah, taat, tekun, khusyuk. Ini keren Pak. Jadi harus bertingkat-tingkat. Taat nggak cukup Pak. Taat mau gelinding, nggak pernah di refresh, nggak pernah ditingkatkan kualitasnya. Ya tidak menjadi istiqomah. Istiqomah terus harus mencapai khusyuk begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Cetha. Beruntunglah orang yang beriman. Yaitu yang apa? Yang sholatnya khusyuk. Khusyuk ini tidak ada sholat, kembangkan sampai ke puasa, ke apa saja. Ya, ketenangan itu harus ditebarkan kemana-mana, begitu. Terutama intinya sholat. Itulah sebuah kebahagiaan yang Ramadan. Nanti endingnya kita akan ngegulkan menjadi pribadi takwa itu. Jadi goalnya kemarin ada berapa? Ayo, 5 ngarang deh, lali catetane iki. Rumus kimiane piye? Ini adik-adik saya ora boso ya Pak, ngapunten nggih Pak. Harus bocah-bocah. 3T 2Y, walah rumus kimiane keren. T yang pertama tatakun, ya toh, la'alakum tatakun. T yang kedua la'alakum taskurun. Ayo dieling-eling. 183 sing tatakun, pribadi taat, takwa. Yang kedua hamba bersyukur, taskurun. Y pertama yarsudun, la'alahum yarsudun, agar mereka di jalan yang benar. Ojo nganti jalane salah, jalan Darul Mutakin ya. Nah, rumah orang bertakwa ini ke Masjid Darul Mutakin ini jalan benar. Yarsudun yang kedua. Apa Bu? Ya takun, walah apal Bunda ini. La'alahum ya takun. Jadi agar mereka bertakwa jamaah yang lain, jangan takwa sendirian. Diajak mereka ke masjid, kajian, sedekah, zakat. Lahum ya, agar mereka bertakwa. Istri diajak, anak dan sebagainya. Ini adalah tebar kebaikan. Lahum ya takun. Gulnya T terakhir nopo? Bunda ini yang ingat nih. Halo. Napa? Ayat 189, Al-Baqarah 189. 87 itu yang yatakun ya. Napa? Tuflihun. Alhamdulillah masih ingat. Diawali dengan fattaqullaha la'alakum tuflihun. Bertakwalah kalian pada Allah agar beruntung atau memperoleh kemenangan, Pak. Yaitu masuk surga, Pak. Ojo nganti poso-poso mboten menang 30 dina tanding kok kalah. Wis kesel karo ngelak karo ngelih kok kalah. Mboten bahagia niku. Jadi bagaimana kita endingnya nanti menjadi la'alakum tuflihun. Nah, agar mereka menjadi beruntung. Ibu yang hormati, jadi itu rangkaian paket Ramadan itu cetha. Jadi spirit untuk mencapai sukses akan mencapai goal. Karena tubuh kita itu cuma 3 bagian yang kita sampaikan.
tubuhe dhewek niku mung ada 3 bagian. Dhewek padha. Pertama dari atas. Otak atau akal. Tempat napa wingi? Akal. Tempat napa? Nutrisinya apa akal ini? Dik, si sekolah lho. Otak ini nutrisinya napa? Ya sarap ya ono. Tapi men seger isinya apa? Ilmu. Iya, nutrisinya ilmu. Otak ini habis ilmu ngaji seperti ini itu adalah mencari ilmu. Biar tidak menangis, otaknya nggak pernah diisi. Kalau pernah cerita buan, otak wong pedalaman karo modern. Kok nanti Mas Anang pergi. Bun. Nah, ini ada di Amerika sebab penelitian. Ada 2 orang itu secara toto lahir gedene padha sirahe. Mestinya otaknya ya padha ya toh. Nah, 1 orang pedalaman, 1 orang modern. Bareng ditimbang niku Pak Andang, abot budi sal. Oh, padha gedene sirahe ditimbang. Sebenarnya sing abot sing pinten? Pedalaman atau modern? Lah betul 100. Kenapa orang pedalaman lebih berat setelah ditimbang? Ora tau dinggo, betul. Otake monggo kawin terus golek pangan turu. Lah wong pedalaman kok rambutan ya ta. Ini kudu ora mikir politik, ora mikir organisasi lah, ora mikir dakwah memakmurkan masjid, ora mikir Mas Arif. Jadi dan rusing, apa kuwi? Saru ya. Makan tidur kawin lah begitulah. Ya otaknya miliatan nggak dipakai, sel-sel neuronnya nggak dipakai. Maka ketika ditimbang berat Pak, isi jendel gitu loh. Ini kisah saya ketemu dengan istri saya ini Pak Andang. Itu saya EC itu. Wonosobo ini arah gue mikir otaknya jendel gitu, tersinggung gitu. Calon bojone nang biyen terus takon itu. Lah bapak ini orang mana sih ngece banget sama Wonosobo gitu. Wah jadi istri saya itu. Masya Allah. Jadi ada satu kajian IPM itu saya menyampaikan. Wong Wonosobo ki adem. Nek utake ora nggo mikir jendel. Nek jendel berat nek ditimbang. Wah itu tersinggung berat ya orang. Jenengan tersinggung mboten Pak? Mungkin mboten lah. Yang digeruduk. Jadi tersinggung. Jadi nggak dipakai otaknya, nggak encer gitulah. Cara bahasanya betul encer anu ya. Jadi otaknya nggak dipakai, berat itu Pak. Nah, maka Nabi juga mengatakan, Rasul kasilu baitu syaiton. Sirah kang orang nggo mikiri dadi omahe setan Pak. Baitu syaiton. Mikirnya sing elek-elek, deleng gambar porno, terus negatif thinking itu Pak. Lah makanya harus diisi yang baik otak ini. Ya tergantung lah bagaimana kita menggerakkan. Ini pesan Nabi loh. Sirah kang ora kanggo mikir dadi omahe setan. Rasul kasilu baitu syaiton. Oh. Ini Kanjeng Nabi. Jadi maka otak harus diisi dengan ilmu yang baik. Ojo ilmu nyolong. Jangan tuh ilmu korupsi. Waduh, jangan ini bahaya nih. Encer tapi berarti neng kejelekan ya. Gitu. Jadi sebuah survei ini sangat luar biasa, Masya Allah. Jadi memang otak diisi. Terus ke tengah. Sing bagian nyut-nyut niki. Bagian tengah kita sebagai penyeimbang. Apa setelah potensi otak? Hati. Hati tempat nama? Iman. Rupanya sudah mendengarkan. Ini penyeimbangnya. Jadi iman ini kendalinya. Bagaimana mengisi hati manusia? Spiritualnya diisi apa hati ini? Iman ya, iman. Cara mengisi ada dalam Al-Quran surat Al-Anfal. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadadhum imanan. Apabila dibacakan ayat-ayatnya seperti pagi ini, zadadhum imanan, tambah imani. Dan hatinya juga wajilat qulubuhum, tergetar hatinya. Jadi hati juga harus dikasih nutrisi. Otak dikasih makanan, hati ya dikasih makanan. Nah, makanannya apa? Iman dan cinta. Cinta sesama itu ngisi hati Mas. Orang jatuh cinta itu deg-degan. Sampean tahu jatuh cinta urung? Belum? Wah, urung sampean SMP atau SMA? Wah, SMP, saya kelas 3 sudah jatuh cinta loh, sama urung. Sing penting mung jatuh cinta tok, ayo aja bablaske. Janjine ngene, sok nyong rampung kuliah, rampung dhek tak lamar ngono lah kuwi. Lah iya titeni wae gitu loh. Boleh itu enggak boleh ditutup. Cinta itu sebuah naluri, anugerah Allah, tapi jangan sampai kebablasan. Rung mangsane dhek ngono. Loh, cinta ini harus diisi hati, diisi dengan cinta dan iman dan kasih sayang.
Bapak mengguyu tok wis berlalu Bapak ya toh. Guyu tok. Wis tau deg-degan iki andange. Wis tau biyen. Wis tau deg-degan ya, deg-deg ser gitu ya. Nah, yang terakhir, posisi perut, ngisor dewek. Lha iki perut sumber napa? Nafsu. Hati, mikir, koordinasi seluruh tubuh, penyembangnya hati, iman, otak, ayo, dhewe aja korupsi. Perut ngisor, wah aja dibablaske nafsune sampean. Kendalikan puasa itu. Perut tempat nasi, kalau nafsu, sumber nafsu. Semua dari perut nafsu itu, Pak. Jal, wong napa-napa nek ora maem duwe tenaga mboten. Ora duwe lah. Ya, makan daging kambing yang semangat, makan duren. Nah, itu kan bagaimana menumbuhkan energi itu loh. Nah, saya kira paham semua nggih. Dhewek niku 3 potensi besar ini. Bagiannya podo. Akal tempat ilmu, hati tempat iman, perut tempat nafsu. Kabeh diisi mboten? Diisi ben gol jadi orang bertakwa. Paham ya, Pak? Ya tenawan rumah Belandang patang menit. Terima kasih. Mudah-mudahan yang disampaikan ada manfaatnya sehingga kita di sisa Ramadan ini tetap segar bugar, sehat jasmani rohani, tasih rutin nindakaken kewajiban datang Allah. Mugi-mugi endingnya kita gul menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya maaf. Astagfirullahaladzim. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.